Perkenalkan, nama saya Alexander Karoskali, mekanik di Palembang, NRP 8111-2009. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang critical service mayor, yaitu mayor general service. Nah, di sini panduan kita itu ada L inspection dari Scania dan juga Q10 dari yang dibuat sendiri oleh United Tractor. Nah, di sini pertama-tama kita ganjal dulu unitnya. Kita beri wheel top di masing-masing ban. Nah, habis itu setelah itu kabinnya kita til. Contoh kabin til seperti ini. Untuk pengetilannya di sebelah sini. Di sini ada locknya. Dikunci putar ke sebelah kanan untuk main kabin. Contoh caranya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita harus ngedrain oli engine. Pertama-tama kita buka ini kunci L19 dan kita kasih tampungan. Nah, setelah oli di drain habis, itu kita tutup kembali dan diisi sekitar 44 liter. Nah, begitu juga untuk oli diferensial. Oli diferensial di sini juga harus kita buka drain plug-nya. Ini drain plug-nya itu menggunakan L19 dan begitu setelah oli habis nanti kita kencengin kembali dan diisi melalui level plug. Nah, di sini level plug ini kita ngisinya dari sini, oli keluar itu tandanya sudah level. Kalau kita ngomong kapasitas untuk axle depan ini kapasitasnya sekitar 16 liter. Langkah selanjutnya kita harus mengganti fuel filter, pre-fuel filter. Letak pre-fuel filter itu biasanya di bawah baterai. Nah, ini di sini pertama-tama kita buka dulu gelasnya. Setelah gelasnya dibuka, baru dibuka cartridge-nya. Nah, setelah cartridge ini kita ganti, nanti di sini ada penggantian o-ring dan di atasnya juga ada penggantian o-ring. Setelah itu dikencengin sesuai dari petunjuk multi, yaitu 3/4 putaran. Setelah menentu holder. Langkah selanjutnya kita mengganti main fuel filter. Nah, di sini kita buka menggunakan kunci 32. Nanti di dalam ini ada elemen. Nah, elemen kita ganti dengan elemen yang baru. Critical point-nya di sini o-ring pada main filter tidak boleh terjepit dan harus dipasang dulu main filter terpasang di housing, baru itu tutup dengan covernya. Langkah berikutnya kita mengganti oil filter. Nah, di sini engine oil filter itu membukanya menggunakan kunci 32 juga, soket 32. Di dalamnya ada elemen, kita ganti elemen. Langkah pemasangannya, elemen terlebih dahulu dipasang, baru dipasang cover. Dan dikencangin sesuai toknya, yaitu 25,5 Newton atau 2,5 kg. Nah, langkah berikutnya itu sentrifugal. Ini letak sentrifugal. Sentrifugal harus dibersihkan. Di dalam itu ada elemen. Elemennya berbentuk kertas. Nanti kertas itu diganti. Setelah itu pasang kembali sentrifugalnya. Di sini fungsi sentrifugal untuk membersihkan oli dan menahan jelaga supaya tidak kembali ke oil pan. Langkah selanjutnya, pada saat melakukan L inspection ataupun general service, air cleaner itu dicek. Pengecekannya itu menggunakan visual check aja, karena pada Scania air cleaner tidak boleh diganti, tidak boleh dibersihkan, diganti pada saat indikator pada monitor panel menyala. Jadi penggantiannya hanya pada saat monitor panel menyala, dan air cleaner tidak boleh dibersihkan, hanya boleh dicek seperti covernya ada yang retak atau connectionnya ada yang longgar, hanya seperti itu saja. Langkah berikutnya yaitu penggantian cartridge transmisi. Nah, di sini oil filter transmisi kita buka, kita ganti dengan yang baru. Dan begitu juga kita ganti oli transmisi. Di sini oli transmisi dibuka drain plug-nya. Nah, setelah drain plug habis, oli yang dari transmisi habis, diisi menggunakan level plug. Level plug-nya ada di sebelah kanan transmisi. Nah, ini level plug-nya. Nah, ini kapasitasnya di sekitar 18 liter. Nah, di sini
olinya menggunakan 85W90, SAE 85W90. Nah, di mana di sini pada saat penggantian oli transmisi yang perlu diperhatikan adalah gram yang ada pada drain plug. Nah, jika gramnya itu kasar, maka perlu dilakukan pengecekan yang lebih dalam, apakah komponen bagian dari inner transmisi mengalami keausan ataupun kerusakan. Dan selalu tanyakan operator bagaimana cara perpindahan speed maupun cara pengoperasian dari high low maupun splitter. Langkah selanjutnya, pada saat melakukan general service ataupun L inspection, kita harus memastikan spring. Ini spring depan menggunakan parabolic spring. Yang perlu diperhatikan di sini adalah adakah spring yang patah atau udah apa namanya? Ada yang patah ataupun ada yang sudah di sini juga kita harus perhatikan U-ball yang terpasang pada axle. U-ball ini dari kekencangan dari si nut maupun ada yang patah atau tidak. Nah, begitu juga pada saat di rubber spring. Nah, di sini rubber spring fungsinya mencegah spring langsung berbenturan dengan chassis sehingga ada peredam. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini ada SP ball atau spring ball. Ini perhatikan harus selalu diberi pelumasan, atau pelumasannya itu menggunakan grease yang dilakukan daily check atau dilakukan setiap hari. Nah, ini harus selalu ditanyakan ke operator bagaimana mereka melakukan pelumasan terhadap si SP ball atau spring ball ini. Langkah selanjutnya, kita harus mengganti oli differential bagian tengah. Nah, di sini ini ada drain plug. Drain plugnya menggunakan L19. Kita harus buka sampai habis. Setelah habis, kita tutup kembali dan pengisiannya melalui level plug. Level plug ini sama letaknya di belakang bagian axle. Nah, pengisiannya melalui level plug tersebut. Saat oli sudah keluar dari level plug, maka oli di differential sudah level. Kalau mengenai kuantitinya, kalau differential tengah ini sekitar 18 liter sampai dengan 20 liter. Nah, yang di sini juga kita harus perhatikan strainer. Nah, di sini ada strainer, kita buka pakai kunci L19. Kita perhatikan ada gram enggak. Nah, karena di sini apa fungsi dari sini, karena differential depan menggunakan oil pump. Jadi kita harus tahu di dalam oli ini ada kandungan gram atau tidak. Nah, sehingga mencegah terjadinya kerusakan di oil pump dan pelumasan terhadap differential bagus. Nah, langkah berikutnya kita harus melakukan pengecekan terhadap propeller shaft. Di sini yang perlu diperhatikan adalah universal joint atau di biasa bahasanya itu spider joint. Nah, ini harus diperhatikan oblak ataupun ada sealnya yang cacat. Nah, ini harus diperhatikan seal seperti ini supaya grease. Kita harus melakukan penggantian oli pada pedal drive. Nah, di sini pedal drive kita drain menggunakan kunci L12 dan mengisinya juga melalui di sini. Itu kapasitasnya itu sekitar 2 liter per masing-masing pedal drive. Nah, selagi kita mendrain oli pedal drive, perlu kita perhatikan di sini tire, yaitu kerusakan pada tire kah, atau ada banyaknya koral yang menempel pada si bunga tire, karena jika banyak koral yang menempel dapat mempercepat kerusakan pada tire. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini adalah shock absorber bagian belakang dan stabilizer. Nah, di sini harus kita lihat karet stabilizer mengalami kerusakan atau tidak. Nah, kalau tidak mengalami kerusakan, karena akan mempengaruhi dari pada saat unit bermanuver. Langkah berikutnya kita harus memastikan landing brake. Nah, di sini mengasihkan landing brake, kita buka jendela pada si brake drum. Nah, di sini kita nanti melihat berapa ketebalan dari si brake shoe. Nah, cara pengukurannya, pertama kita ganjal dulu unitnya menggunakan wheel chock, lalu parking brake dirilis. Nah, saat parking brake dirilis, itu nanti kelihatan dia antara brake shoe dengan brake drum berapa celahnya. Itu minimal celahnya itu maksimal celahnya 0,3 mm.
Langkah selanjutnya, memastikan brake chamber. Nah, ini menggunakan brake chamber, parking brake, dan service brake. Ini yang perlu dicek adalah stud mengalami kerusakan atau tidak. Yang kedua, hose mengalami kebocoran atau tidak. Nah, yang ketiga yang perlu harus diperhatikan adalah pada saat parking brake dirilis, apakah angin dari brake chamber bocor. Nah, kalau angin pada brake chamber bocor akan mengakibatkan unit akan ngebrake terus. 3. Langkah berikutnya pada saat melakukan oil inspection adalah mengganti dari air dryer. Nah, di sini letak air dryer. Ini harus diganti pada saat oil inspection atau general service. Nah, pada saat melakukan penggantian ini, udara pada air tank harus dirilis dulu. Ini air tanknya kita rilis dengan menarik valve di bawah air tank sampai udara pada air tank itu habis. Kita pada saat melakukan oil inspection adalah mengecek reservoir tank, di mana di sini adalah pengecekan level air radiator atau cooling system. Nah, di sini ada max, ada min. Nah, dia posisinya di antara max dan min. Jika kurang harus diisi melalui tutup ini, dibuka tutupnya, diisi itu antara max dan min menggunakan Scania coolant. Nah, juga penggantian filter AC. Nah, di sini penggantian filter AC ini dibuka, di dalam ada filter. Nah, filternya diganti, lalu dipasang lagi. Penggantian filter ini dilakukan setiap melakukan oil inspection. Nah, berikutnya yang di sini yang perlu diperhatikan adalah pertama, konektor dari sistem AC yaitu pressure switch. Habis itu ini wiper motor harus diperhatikan, linkit dan connection dari elektriknya sendiri. Ya. Langkah berikutnya kita melakukan suspensi kabin. Di sini yang perlu diperhatikan adalah spring dari kabin, terus karet dari stabilizer kabin, bushing. Di sini namanya bushing. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, supaya kenyamanan di dalam kabin. Begitu juga di stopper kabin harus diperhatikan dan harus dicek. Kalau rusak harus diganti. Nah, langkah berikutnya kita melakukan pengecekan oil level menggunakan monitor panel yang di dalam panel. Ya. Langkah berikutnya kita melakukan pengecekan di monitor panel. Nah, di sini kita harus kunci kontak posisi on. Tunggu panel sampai memberikan ini semua. Kita pengecekan error. Di sini pengecekan error, menunya ada di sini. Ini hanya ada 4 menu ini, kembali, oke, dan kanan, kiri, atas, bawah. Nah, di sini kita masih menu yang lambang kunci. Nah, lambang kunci. Nah, di sini setelan kita itu pilih. Kita kalau mau lihat error itu kita tekan informasi, lalu diagnostik, sistem ECU, kita pilih yang mana yang akan kita pilih. Di sini ada APS, AWD, BMS, CMS, COO, CUV, MS. Nah, kita ambil satu contoh di sini MS, kita tekan OK. Nah, karena di unitnya tidak ada kesalahan di controller engine, maka informasinya di sini tidak ada kesalahan. Nah, untuk kembalinya seperti ini. Kembali, di sini kita bisa lihat jam menyala. Kembali lagi. Identifi mesin, kita bisa lihat tipe mesinnya. Kembali lagi. Nah, di sini kita juga bisa melihat. Jadi pada saat kita melakukan servis, kita harus perhatikan di sini namanya pemeriksaan awal. Karena di sini kita mengecek level oli mesin. Nah, ini kita tekan. Nah, di sini level oli mesinnya itu oke atau terbaca full. Nah, di sini nanti pada saat oli engine di bawah minimal atau dia mendekati minimal atau di situ sekitar 3 balok, maka harus dilakukan pengecekan terhadap oli engine yang berada di mesin. Ataupun kita harus memastikan apakah unit ini sudah memasuki langkah servis. Melakukan servis berikutnya, begitu. Yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan terhadap electrical system, di mana di sini ada klakson atau horn.
Nah, ini harus kita tekan. Kalau bunyi berarti menandakan klakson masih bagus. Nah, di sini ada dua klaksonnya, angin dan elektrik biasa. Nah, kalau elektrik biasa dia hanya klakson menggunakan elektrik biasa tanpa menggunakan angin. Jadi pada saat di keramaian kita harus menggunakan klakson yang biasa. Nah, yang berikutnya cek lampu. Nah, di sini ada switch lampu. Switch lampu, ini ada lampu kota atau city lamp. Di sini ada lampu headlamp. Nah, di sini ini yang harus kita perhatikan pada saat melakukan LS inspection. Dan perhatikan di setiap masing-masing pada headlamp apa nyala atau tidak, dan di lampu belakang atau ngomongnya tail lamp itu harus nyala, lampu mundur, lampu hajat ataupun lampu brake. Oke, mungkin hanya demikian yang dapat saya jabarkan mengenai dari LS inspection ataupun general service pada unit Scania. Terima kasih, semangat pagi.